Hai semuanya, welcome back di konten divisi Edma alias edukasi mahasiswa. Saya Bu Citra yang akan menjadi pemateri untuk konten kali ini, yang mana materinya bakalan seru dan tentu aja sangat bermanfaat. Karena udah kenalan, jadi yuk kita langsung aja mulai bahas materinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang joint cost atau biaya bersama. Nah, penasaran kan? Simak sampai akhir ya. Tapi sebelum menjelaskan joint cost, kita harus tahu dulu nih tentang produk bersama. Nah, apa sih produk bersama itu? Produk bersama adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri produk secara bersama dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap produk, dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Produk yang dihasilkan secara bersamaan dalam suatu proses produksi akan menghasilkan produk bersama atau joint product dan produk sampingan atau byproduct, di mana itu akan terjadi apabila produk-produk tersebut mencapai titik pisah atau split off point. Produk bersama dapat menghasilkan yang pertama, produk utama atau main product. Produk utama adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, namun mempunyai nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain atau produk sampingan. Nah, yang kedua ada produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain atau produk utama. Nah, contohnya penggilingan padi yang dapat menghasilkan beras dan mempunyai sisa dalam bentuk dedak. Beras merupakan produk utama, sedangkan dedak produk sampingan. Oke, kita lanjut pembahasan inti kali ini, yaitu joint cost atau biaya bersama. Biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk bersama disebut biaya bersama atau joint cost. Biaya bersama atau joint cost adalah biaya yang diolah secara bersama seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk menghasilkan beberapa produk. Kenapa sebelumnya kita membahas produk bersama terlebih dahulu? Nah, dapat dijelaskan oleh gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, biaya bersama dibatasi oleh titik pisah, yaitu waktu di mana produk utama dan produk sampingan yang diproduksi bersama-sama dapat dipisahkan. Titik pisah dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis produk dan proses produksinya. Misalnya, dalam penggilingan padi, titik pisah terjadi ketika beras dan dedak dapat dipisahkan. Lalu selanjutnya ada alokasi joint cost. Alokasi biaya merupakan pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya. Biaya bersama sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam perhitungan diperlukan alokasi biaya. Selanjutnya, ada 4 metode alokasi joint cost, yaitu pertama, metode harga pasar atau metode nilai harga hipotesis. Yang kedua, metode rata-rata tertimbang. Ketiga, metode rata-rata sederhana atau metode biaya satuan. Yang keempat, metode satuan fisik. Yuk kita bahas lebih detail tentang keempat metode tersebut, dan agar teman-teman lebih paham, di sini kita juga akan memberikan contoh soal dan pembahasannya. Simak baik-baik ya. Metode yang pertama yaitu metode harga pasar atau nilai jual. Metode harga pasar atau nilai jual merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Dasar pemikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Metode ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada harga jual diketahui pada saat titik pisah. Apabila harga jual diketahui pada titik pisah, maka biaya bersama dibebankan kepada produk. Yang rumusnya adalah pembebanan sama dengan jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi jumlah nilai jual keseluruhan produk dikali biaya bersama. Oke, contoh soalnya, PT Egma memproduksi 4 jenis produk, yaitu produk A, B, C, dan D secara bersama dengan biaya sebesar 250 juta rupiah. Data yang berhubungan keempat produk yaitu
dapat dilihat dalam tabel ini ya. Dan diminta, hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. Untuk penyelesaiannya, pertama kita hitung dulu nilai jual masing-masing pada saat titik pisah dengan cara mengalihkan unit produksi dengan harga pasar per unit pada titik pisah untuk masing-masing produk. Untuk produk A, 25.000 dikali 5.980 hasilnya 149.500.000. Untuk yang B, 50.000 dikali 7.800 hasilnya 390 juta. Untuk yang C, 13.000 dikali 3.500 hasilnya 45.500. Nah, untuk yang D, 16.250 dikali 4.000 hasilnya 65 juta. Lalu total keseluruhan menjadi 650 juta. Nah, ini adalah jumlah nilai jual keseluruhan produk. Nah, kemudian kita hitung alokasi biaya bersama dengan rumus di atas. Untuk produk A, 149.500 dibagi 650 juta dikali 250 juta. Hasilnya 57.500. Produk B, 390 juta dibagi 650 juta dikali 250 juta. Nah, hasilnya 150 juta. Untuk yang C, 45.500 dibagi 650 juta dikali 250 juta, hasilnya 17.500. Untuk yang D, 65 juta dibagi 650 juta dikali 250 juta, hasilnya 25 juta. Maka total keseluruhan menjadi 250 juta. Lalu yang kedua, harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Produk tersebut memerlukan proses tambahan dan mengeluarkan biaya tambahan untuk memprosesnya lagi, sehingga harga jual dapat diketahui setelah proses. Harga jual ini disebut harga jual hipotesis. Harga jual hipotesis adalah harga jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut. Rumusnya, pembebanan sama dengan jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah dibagi jumlah nilai jual hipotesis seluruh produk setelah titik pisah dikali dengan biaya bersama. Oke, contoh soalnya, PT Jaya memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk X, Y, Z. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 40 juta. Data lain yang berhubungan dengan produk bersama adalah unit produksi untuk X yaitu 5.000, untuk Y 6.000, untuk Z 4.000. Harga jual setelah proses lebih lanjut untuk produk X 1.500, untuk produk Y 2.000, untuk produk Z 1.250. Biaya proses lanjutannya untuk produk X 2.628.000, untuk produk Y 3.126.000, untuk produk Z 1.346.000. Nah, diminta hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. Penyelesaiannya, pertama kita hitung dulu total penjualan masing-masing produk dengan cara mengalihkan unit produksi dengan harga jual setelah proses lebih lanjut untuk masing-masing produk. Untuk produk X hasilnya 7.500.000, untuk produk Y hasilnya 12 juta, dan untuk produk Z hasilnya 5 juta. Lalu dijumlahkan menjadi 24.500.000. Nah, kemudian kita hitung harga jual hipotesis masing-masing produk dengan cara total penjualan masing-masing produk dikurangi biaya proses lanjutan. Untuk produk X hasilnya 4.872.000, untuk produk Y 8.874.000, dan untuk produk Z hasilnya 3.654.000. Lalu jumlahkan menjadi 17.400.000. Selanjutnya, kita hitung alokasi biaya bersama masing-masing produk dengan rumus di atas. Untuk produk X, hasilnya 11.200.000, untuk produk Y hasilnya 20.400.000, dan untuk produk Z hasilnya 8.400.000.
Lalu jumlahkan kembali menjadi totalnya adalah 40 juta. Metode yang kedua yaitu metode rata-rata tertimbang. Dalam metode rata-rata tertimbang ini, untuk mendapatkan dasar alokasi diperlukan suatu penimbang karena berbedanya tingkat kesulitan dalam proses produksi dari ukuran besarnya unit, kesulitan pembuatan, waktu yang dibutuhkan, serta kualitas tenaga kerja yang digunakan dan lain sebagainya. Rumusnya, pembebanan sama dengan jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi jumlah penimbang rata-rata seluruh produk dikali biaya bersama. Lalu contoh soalnya, PT Abadi memproduksi 3 produk secara bersama yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 16.800.000. Data lain yang berhubungan dengan produk bersama adalah bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Dan diminta, hitunglah alokasi joint cost masing-masing produk. Lalu penyelesaiannya, pertama kita hitung dulu nilai bobot untuk masing-masing produk dengan cara mengalihkan unit produksi dengan bobot. Untuk menghitung nilai bobotnya, produk A hasilnya 6.400, produk B 12.800, dan untuk produk C 6.400, lalu dijumlahkan menjadi 25.600. Nah, ini adalah jumlah penimbang rata-rata seluruh produk. Kemudian, kita hitung alokasi joint cost masing-masing produk dengan rumus di atas. Untuk produk A hasilnya 4.200.000, untuk produk B hasilnya 8.400.000, dan untuk produk C hasilnya 4.200.000. Lalu dijumlahkan menjadi totalnya adalah 16.800.000. Metode yang ketiga yaitu metode rata-rata sederhana atau metode biaya satuan. Metode rata-rata sederhana adalah suatu metode dalam mengalokasikan biaya bersama bahwa seluruh produk yang dihasilkan dari proses produksi bersama harus dibebani suatu nilai secara proporsional dari seluruh biaya bersama atau dari besarnya unit yang diproduksi. Rumusnya, pembebanan biaya bersama sama dengan biaya per unit dikali jumlah unit masing-masing produk. Nah, untuk mencari biaya per unitnya, dengan rumus jumlah biaya bersama dibagi jumlah unit keseluruhan produk. Contoh soalnya, PT Jaya Makmur memproduksi 3 produk secara bersama yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 120 juta. Nah, data lain yang berhubungan dengan produk bersama adalah bisa dilihat dalam tabel ini. Nah, lalu diminta, hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. Penyelesaiannya, pertama kita hitung dulu biaya per unit dengan cara biaya bersama dibagi dengan jumlah unit keseluruhan produk. Tarikan biaya per unitnya adalah 120 juta, lalu dibagi 60.000 unit, sama dengan 2.000. Kemudian hitung alokasi biaya bersama masing-masing produk dengan cara mengalihkan biaya per unit dengan unit produksi. Untuk produk A, hasilnya 30 juta, untuk produk B hasilnya 70 juta, dan untuk produk C hasilnya 20 juta, lalu ditotalkan menjadi 120 juta. Dan metode yang terakhir yaitu metode satuan fisik. Metode satuan fisik adalah suatu metode dalam pembebanan biaya bersama kepada produk didasarkan atas unit secara fisik atau output dari suatu produk. Dalam metode satuan fisik, unit output dari suatu produk harus diungkapkan dalam satuan yang sama. Satuan dapat berupa volume, bobot, atau ukuran karakteristik lainnya. Rumusnya, pembebanan sama dengan jumlah unit masing-masing produk dibagi jumlah unit keseluruhan produk dikali biaya bersama. Contoh soalnya, PT Berkah memproduksi 3 produk secara bersama yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 150 juta. Data lain yang berhubungan dengan produk bersama adalah bisa dilihat dalam tabel ini. Nah, diminta, hitunglah alokasi joint cost masing-masing produk. Penyelesaiannya, kita hitung alokasi joint cost masing-masing produk dengan rumus di atas. Untuk produk A, hasilnya 37 juta 500, untuk produk B hasilnya 60 juta, untuk produk C hasilnya 52 juta 500, lalu ditotalkan menjadi 150 juta. Nah, gimana nih teman-teman? Jadi lebih paham kan tentang joint cost?
cukup sekian dulu ya pembahasan mengenai join cost dari saya. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di konten divisi Admar berikutnya.